Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun berada, selamat datang kembali dalam acara media inspirasi serial Lensa Ramadan 1447 Hijriah. Dalam tantangan zaman yang semakin kompleks ini, di era modern meliputi disrupsi teknologi, krisis lingkungan, ketidakpastian ekonomi global, kemudian dampak media sosial serta lunturnya nilai budaya lokal menjadi tantangan yang serius. Pada sore hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Ibu Dr. Gigi, Ibu Siti Royhana Munawaroh, Magister Public Health. Ya, Ibu, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Bantul. Nah, sore ini kita akan mengulik ini terkait dengan kebijakan Muslimat untuk mempersiapkan umat di masa yang akan datang, karena kan kemajuan zaman yang semakin pesat ya Ibu, terus teknologi juga semakin pesat. Tapi sebelumnya Assalamualaikum Ibu. Ya, bagaimana Ibu kabarnya, sehat-sehat ya Bu Dokter Nina? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin sahabat religi ini belum begitu ini ya, tahu muslimat itu apa. Mungkin yang muda-muda ya Bu ya, termasuk kan kalangan di Kemenak itu kan banyak ya, masyarakat Bantul, majemuk juga. Nah itu kan muslimat itu apa sih? Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Eka. Mbak Eka. Anjir. Mbak Eka, yang sore hari ini kita bisa membersamai dalam sahabat religi. Saya akan menyampaikan, karena memang muslimat ini yang umur 30 lebih, bahkan ada yang 40 lebih, bahkan yang lansia yang paling banyak. Gitu. Tapi semua kegiatannya juga tidak hanya untuk lansia saja, tetapi dari anak-anak TK juga remaja, kita sering bareng dengan IPPNU, Fatayat, seperti itu. Nah, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sifat muslimat itu, karena banyak yang belum kenal, yang tua-tua, yang tua-tua pun juga kadang belum mengerti secara detail ya, itu. Padahal saya kemana-mana sering menyanyikan lagu ya. Bapakku NU, ibuku muslimat ya. Ya, Muslimat NU ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial keagamaan dan merupakan salah satu badan otonomnya Nahdlatul Ulama yang anggotanya paling banyak ibu-ibu. Bisa dilihat kalau kita pengajian yang lapanan setiap Ahad Kliwon itu bisa sampai 2000 ibu-ibu. Jamaahnya banyak ya Bu. Dan dari 17 Kapanewon berbondong-bondong dengan naik bis biasanya. Semangatnya luar biasa ibu-ibu. Alhamdulillah. Dan organisasi yang muslimat ini memang ini sudah mau ulang tahun ya. Karena lahirnya tanggal 29 Maret 1946 ya. Nah, muslimat ini memiliki serangkaian program untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mengemas umat yang di masa datang, terutama untuk menyongsong Indonesia emas, generasi emas di tahun 2045. Karena kita muslimat itu sebagai mitranya pemerintah ya, sehingga kita memiliki tanggung jawab yang besar juga untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul khususnya, yang harapannya kita bisa berkontribusi untuk Bantul ini lebih maju lagi, yang badatun thayyibatun seperti itu. Nah, kita punya tujuan ya, visi, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berkualitas, yang dijiwai memang jiwa kita itu ahli sunnah wal jamaah di dalam Bhinneka Kesatuan Republik Indonesia.
dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin garis besarnya itu Mbak, dan sedikit lagi ya. Iya. Di 17 Kapanewon itu sudah ada kepengurusannya semua, kelurahan, bahkan di dusun-dusun itu sudah 10% lebih. Ini sudah berjalan kepengurusan saya yang 2 kali, sehingga 100-an lebih sedikit Untuk dusun, anggotanya ya, Bu. dusun untuk yang dusunnya. telah ada kepengurusannya, yaitu Oh. pimpinan anak Anak ranting ranting. Muslimat Nahdlatul Ulama Pedukuhan Dukuh ABC. Kan kita Pedukuhan ada 933. J. Oh, sudah berarti untuk susunannya itu di anggotanya sudah sampai ke pedukuhan, terus baru itu naik ke tingkat kelurahan, baru itu naik ke tingkat Kapanewon, Kabupaten. sampai kabupaten. J, Ibu. Di situ tadi Ibu juga sudah menjelaskan visi dan misi Muslimat. Kemudian tujuannya ini ke depannya itu Muslimat itu seperti apa sih Bu, tujuan dari Muslimat? Setelah kan saya tahu di sini tadi Ibu menjelaskan Muslimat itu mengarahkan dari yang apa tadi, RA ya Bu, bukan RA, tingkat masitoh nggih. Nah, atau TK, TK dan RA nggih. Hmm. Terus juga itu kan sampai atas nggih, sampai ada pengajian ibu-ibu. Nah, tujuan dari Muslimat itu apa gitu kan? Selain yang ada di situ, yang ada di bawah, terus kemudian anak-anak muda ini untuk menggerakkan mereka, semangat mereka. Nah, Ibu Muslimat kan ibu-ibunya, ayo gimana ini? Nah, tujuannya itu gimana Bu? Tujuannya sesuai dengan PDPRT dulu, Iya. ADART. PDPRT yaitu mempersatukan kaum perempuan ahli sunnah wal jamaah an-nahliyah. Nggih. Kalau sudah kita mempersatukan, sehingga biar lebih kuat lagi dan otomatis lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat Bantul, tidak hanya warga Nahdliyin saja, karena kita punya beberapa program itu juga tidak hanya bermanfaat untuk warga Nahdliyin, tapi untuk seluruh lapisan masyarakat. Yeah. Itu sering kita ada program seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman keislaman itu dari mulai anak-anak TK, RA, kan kita ada TK-nya, ada RA, Masitoh, yang di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama. Kita ada 105 di TK Masitoh ya, TK RA Masitoh. Oh, TK RA Masitoh. PAUD ada formal dan non formal. Itu sudah semua ada, masih ada kurang satu di Kapanewon Bambang Lipuro. Ini masih proses untuk pembentukan. Kalau yang lainnya sudah ada. Nah, pemahaman untuk keislaman, ahli sunnah wal jamaah, kemudian untuk kualitas anak-anak kita, kualitas generasi penerus kita yang akan menggantikan kita, itu dimulai dari anak-anak TKRA itu. Itu pelajarannya untuk pemahaman pendidikan, akhlak, kemudian untuk menjadi, karena nanti berapa tahun lagi kan dia ini ya yang akan meneruskan betul. Kita, betul. Itu kalau yang TK. Kemudian TKRA. Kalau untuk yang anak-anak kita yang IPNU, IPPNU ataupun Fatayat, Ansor, itu kita sering juga berkolaborasi. Juga kita ibu-ibu muslimat ini selalu menjadi penasehat sebagai ibunya ya Bu, untuk menguatkan. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan, termasuk sebagai ibunya untuk pendanaan. Iya, betul. Jadi kalau muslimat itu biasa, nanti anak-anak kita Fatayat, IPP minta dana karena akan ada acara-acara itu, ya harus kita kasih karena kita sebagai support juga termasuk tanggung jawab untuk agama, bangsa dan negara. Karena nanti ada wawasan kebangsaan mulai dari anak-anak TK sudah kita biasakan, apalagi yang ibu-ibu yang sudah lansia ini ya. Tapi jangan dikira ibu-ibu muslimat ini seperti saya semua loh ya.
yang sudah tua ya, sudah Masih muda ya, pemirsa ya, masih muda. Kelihatannya aja, umurnya aja, usianya aja yang mungkin cuma ya, semangatnya itu loh, di tengah kesibukan beliau sebagai dokter gigi, kemudian sebagai ibu, sebagai nenek juga. Saya lihat profilnya Bu Nina itu di WhatsApp-nya itu, beliau sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai dokter gigi, dan sebagai ketua muslimat ya. Semangatnya itu luar biasa. Jadi dan sebagai kegiatannya orang banyak. yang melayani, pelayan masyarakat. Iya. Nah, itu yang penting. Iya. Kita muslimat kan selalu melayani masyarakat. Kemudian untuk saya mau tanya nih Bu, program utama, mesti kan sebuah organisasi muslimat itu kan besar ya Bu. Ya. Program kan mesti banyak program yang dimiliki dari muslimat untuk menjawab tantangan zaman kedepannya. Program-program apa saja yang dimiliki muslimat? Kalau program itu banyak sekali ya, karena kita mempunyai 8 bidang, dan 8 bidang ini termasuk untuk tantangan zaman itu, sehingga 8 bidang ini harus maju semuanya, tidak boleh hanya 1 bidang, 2 bidang, tapi semuanya harus maju bareng. Di antaranya kita untuk tantangan masa depan ini yang di pendidikan ya, pendidikan dan pengembangan SDM ini, kecuali dari tadi anak-anak TK, RA tadi, yang juga kegiatan-kegiatan ibu-ibu muslimat untuk pendidikan karakter, untuk dengan pengajian-pengajian itu ada yang kita laksanakan mingguan, kajian kitab itu ada mingguan, ada yang lapanan itu kalau muslimat kan terkenal pon maghrib, kliwon, legi, Iya, nggih. paing. Mungkin kalau yang lain kurang familiar ya, tapi kalau muslimat banyak sekali yang seperti itu. Ada yang lapanan, ada juga yang bulanan. Dengan kegiatan-kegiatannya ya kita pengajian umum, kemudian ada kajian kitab-kitab, ya, kemudian kita ada TPQ, majelis-majelis taklim, kemudian ada pelatihan daiyah, ada pelatihan pemulasaran jenazah, kemudian ada kegiatan-kegiatan sholawat, mujahadah, peringatan hari besar, banyak sekali. Itu semua juga dalam rangka untuk pendidikan, agar supaya kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita itu semuanya bisa nanti menjadi generasi yang penerus generasi emas di 2045 harapannya. Seperti itu. Yang lainnya untuk program yang lainnya untuk anggota-anggotanya Bu, misal ada kegiatan apa saja sih selain itu, misal untuk kemandirian atau perekonomian itu juga ada? Ada. Untuk ya, kita kembali lagi di lensa Ramadan. Kita sambung lagi ya Bu, program-programnya. Tadi kan saya sempat tanya apa saja sih, apa ya kalau di organisasi keuntungan ini, tapi bukan keuntungan, tapi apa ya kalau dibilang keuntungan juga bisa ya Bu, maksudnya keuntungan rohani ya betul. Selain dengan kegiatan-kegiatan itu kan pasti punya sumber daya lain, misal ekonomi, kemandirian umatnya seperti apa nantinya, itu juga ada programnya juga di muslimat ini Bu. Kecuali tadi yang saya sampaikan untuk pendidikan, pengembangan SDM, juga kemandirian ekonomi umat yang selalu kita laksanakan, karena ada program dari yang namanya Mustika Mesem. Mustika Mesem itu muslimat cantik untuk mengentaskan kemiskinan yang ekstrim. Nah itu kan ada solusinya, ada 2 ya, untuk pengembangan ekonomi, penambahan modal dan lain-lain, tetapi
ada juga kita memberikan pelatihan-pelatihan, tidak hanya model saja tapi Iya, pelatihan-pelatihan, betul. sehingga kita sering sekali melaksanakan kita perkumpulan UMKM-nya Muslimat NU. Kita juga bekerja sama dengan dinas terkait, juga dengan Basnas yang pusat kabupaten itu juga. Oh, berarti Ada punya wadahnya untuk mewadahi ibu-ibu. Jadi UMKM. jadi tidak hanya kan orang-orang juga masih nek muslimat ki ngaji terus, ternyata punya wadah juga untuk ekonominya juga ya, Bu. Ya. Oh, Komunitas UMKM Muslimat NU. oh, Ya, ada wadahnya sehingga nanti kalau akan ada pelatihan-pelatihan UMKM itu kan biasanya pelatihan halal, PIRT, NIB, kemudian sebelumnya kan ada juga pelatihan pengelolaan makanan. Oh, lengkap ya Bu dari Ya. pengelolaannya, terus Dulu, kemudian baru sertifikatnya untuk mengurus PIRT sampai dan selesai lain-lain. sampai nanti pemasarannya seperti apa Ya. itu juga. Terus pemasaran digital kita juga ada juga materi kepada ibu-ibu muslimat yang tergabung yang punya UMKM. Kemudian pemasaran digital, terus packaging. Oh, nggih. Ya, Packaging juga pernah. Pernah. Kita latih menjahit, payet, masak kue-kue. Oh ya. Bahkan masak ikan untuk penambahan gizi. Karena biasanya kalau ikan kan ngertinya cuma goreng. Ya, nggih Tapi betul. kita buat yang bermacam-macam. Pengolahannya seperti apa? Bisa dijual lagi. Kalau yang untuk anak-anak stunting kan biar untuk variasi makanan Makanan biar nggak bosen nggih Bu. Nggih dan betul. gizinya masih bagus ya. Kadang gitu. Terus kemudian pelatihan banyak sekali, bahkan pelatihan semua. Oh, ada juga Juga seperti itu karena ibu-ibu guru TK terutama ya, guru TK itu juga selalu mendandani anak-anaknya. Iya, untuk pentas-pentas Biar bisa. itu nggih betul. Terus kita ibu muslimat juga biar bisa tampil yang ya elegan lah. Waduh. Iya, betul. Kemudian saya itu pernah lihat Bu BLK muslimat apa ya Bu? BLK Fatayat. Fatayat ya itu. Ya. Tapi itu pernah juga ibu-ibu muslimat itu kayaknya pelatihan menjahit apa ya? Ya. Jadi punya wadah untuk menjahit selain masakan, makanan juga dilatih untuk bagaimana cara menjahit baju. Jadi skillnya banyak sekali, tidak hanya wah ya muslimat kegiatan ibu-ibu gitu ya. Tapi ternyata di situ juga banyak sekali punya wadah yang mewadahi skill ibu-ibu. Selain ibu-ibu itu bisa masak, kemudian kemandirian UMKM ya Bu, terus kemajuan ikut kemajuan zaman, ikut pelatihan kemudian packaging, media sosial untuk pemasarannya seperti apa gitu. Terus selain itu Bu, saya juga tadi sedikit baca-baca ya di Muslimat NU Kabupaten Bantul itu juga ada program Mustika Darling. Itu program yang seperti apa itu Bu? Kalau Mustika Darling itu muslimat cantik sadar lingkungan. Semuanya pakai cantik semua ini. Tapi memang ya. cantik luar dalam loh. Ibu-ibu selain beliaunya khidmah kepada suami juga ngaji juga khidmah pada muslimat NU juga pada masyarakatnya. Itu sebuah inovasi juga, bahwasanya kita kan permasalahan lingkungan kan banyak sekali. Gitu. Nah, antara lain itu kalau kita pengajian itu jangan ada sampah berserakan, selalu kita ingatkan harus sampahnya dikumpulkan seperti itu. Itu dulu sebelum Mustika Darling itu kita punya musgana muslimat tanggap bencana. Termasuk nanti kalau bencana sampah. Terus kalau tidak ada bencana yang besar yang lainnya juga nanti kita mengelola sampah seperti apa. Dan kadang kita juga
disuruh masakkan jadi tukang masaknya di event-event besar pengajian akbar, ya. kita juga siap. Kecuali itu juga saat siaga bencana. Oke, jadi muslimat ini banyak sekali ya Bu, perannya yang ada di masyarakat, terus kemudian dari anak lahir ceprot, terus kemudian dari skill-skill juga diadu boleh lah, bisa masak, kesehatan juga bisa. Kesehatan nanti dari semua, dari saat hamil, bayi, balita jangan sampai stunting balita, betul, untuk kemudian kesehatan ibu juga jangan sampai ada ibu yang jangan sampai ada ibu mati, bayi mati, jangan sampai ada, karena itu merupakan derajat kesehatan Kabupaten Bantul. Betul. Sampai ke lansianya juga diurusi, semuanya mencakup semuanya. Ternyata sangat kompleks ya yang ada di dalam muslimat itu. Nah, terakhir nih pesan ya kita sudah di sesi terakhir ini, pesannya Ibu sebagai Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Bantul, monggo Ibu. Sebelum pesan saya tambahin lagi ya. Oh iya, ada siap. Mustika Mesem, pengentasan kemiskinan ekstrem, kemudian yang pelestarian lingkungan itu Mustika Darling. Mustika Darling lagunya ada I Love You-nya loh. Oh gitu. Kemudian yang satunya itu Mustika Segar. Mustika Muslimat Segar. Cantik, sehat dan bugar. Kita juga punya tim kesehatan. Kalau mau konsultasi kesehatan atau psikologi juga bisa. Ada nomor HP-nya semua. Kita punya dokter gigi jadi satu, ada perawat, ada petugas obat dan lain sebagainya komplit. Sehingga kalau pengajian akbar sekalian pemeriksaan kesehatan gratis. Mantap banget ya. Seperti itu. Nah, kemudian pesan-pesannya kami Muslimat NU Kabupaten Bantul ini pokoknya berjuang dengan jiwa dan raga. Walaupun tidak ada sertifikat, kadang nggak ada surat tugas 24 jam ya, itu untuk melayani masyarakat, tidak hanya masyarakat Nahdien. Nah, sehingga diharapkan monggo kalau mau untuk berbagi ataupun untuk karena kita melayani, kami siap untuk membantu untuk masyarakat Kabupaten Bantul yang harapannya itu tadi, Bantul lebih maju lagi, bisa baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kami bangga dengan Bantul, kita harus berjuang untuk Bantul. Terima kasih Ibu Dr. Nina atas kesempatannya pada sore hari ini. Terima kasih banyak pemirsa sahabat religi dimanapun berada. Kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa pada sore hari ini. Kami sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.